Gundam Epyon Titanium Finish dari Daban Model. Yuk langsung aja kita review. Selamat datang di channel Warung Masyok, dan sebelum kita lanjut ke reviewnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Jadi ini dia Daban Model 6602S atau Gundam Epyon Titanium Finish, Master Grade dari Daban Model. Nah, model kit ini baru aja masuk ke Indonesia di awal tahun 2025, dengan harga ready stock sekitar 375 ribuan. Dan ini dia sisa runner setelah kita rakit semua partnya. Sekarang kita bakal lihat dulu bentuk kepalanya setelah dirakit. Kalau dilihat-lihat sih bentuknya masih bagus, cuman dia bagian fan di mulutnya aja itu detailnya tuh nggak kelihatan. Oke, langsung aja kita rakit dulu. Untuk pengalaman merakitnya sendiri, aku bisa bilang ini snap-fitnya cukup keras. Perlu banyak tenaga buat masang agar partnya menyatu dengan baik. Kayaknya Daban ini pakai moldingan lama. Soalnya kualitas plastiknya nggak sebagus Daban Model seri 88. Jadi dia hanya nambahin warna merah candy tone di plastiknya. Tapi kayaknya masih pakai plastik yang lama atau cetakan yang lama buat model kit yang ini. Begini hasil jadi setelah kita ngerakit si Gundam Epyon. Secara look sih oke banget. Perbedaan dengan seri yang normal hanya ada di warna plastik yang menggunakan merah titanium. Terus warna putihnya itu lebih ke putih pearl kayak gitu. Dan part warna kuning yang lebih kecoklatan. Cuman sayang banget sih, feel plastiknya selain yang warna merah tuh masih kerasa kayak plastik murah. Lanjut kita bakal bahas ke bagian artikulasinya. Bisa dibilang untuk artikulasi Gundam Epyon ini udah cukup bagus. Dari kepalanya bisa digerakkan ke atas dan ke bawah, hingga diputar ke kanan dan juga ke kiri. Semuanya masih aman, nggak ada halangan dari armornya. Bagian bodinya itu masih pakai ball joint, jadi dia cuma bisa digerakkan ke kanan, ke kiri gitu. Untuk kokpitnya itu bisa dibuka, tapi nggak terlalu kelihatan pilot yang ada di dalamnya. Pada bagian pundaknya itu bisa dimajukan seperti ini. Jadi artikulasi dan juga space agar kita bisa memainkan lengannya itu lebih luas lagi. Armor di bagian pundaknya juga bisa dinaik turunkan. Untuk lengannya bisa diputer 360 derajat. Cuman kalau misal dipasang sama si backpacknya, dia bakal kehalang si backpack. Selain itu juga bisa di-rotate seperti ini dan direntangkan sampai sejauh ini. Bisa juga ditekuk maksimal karena sudah menggunakan double joint. Lalu part kuningnya di bagian lengan ini juga bisa dibuka, dan dia itu berfungsi sebagai cakarnya pas mode si naga. Untuk armor bagian waist juga bisa dibuka, tapi hati-hati karena partnya itu mudah lepas. Armor pinggang bagian samping juga bisa digerakkan. Bagian belakangnya juga bisa dibuka, cuman balik lagi, dia itu gampang lepas teman-teman. Artikulasi bagian kakinya ini agak lumayan, karena kakinya itu bisa digerakkan, bisa dipanjangkan sejauh ini. Selain itu kakinya itu juga udah double joint teman-teman, jadi bisa ditekuk maksimal. Bagian telapak kakinya juga sebenarnya bisa dibuka, dan itu bisa jadi mulut si naga nantinya. Untuk detail bagian backpack dan wingsnya bisa dilihat di sini. Warnanya full merah candy tone yang memanjakan mata. Desainnya emang cukup lebar dari ujung ke ujung. Ada beberapa part yang bisa digerakkan seperti pada bagian sisi thrusternya. Untuk artikulasi bagian sayapnya bisa direntangkan ke atas dan ke bawah. Yang paling keren menurutku sih ada gimmick part yang terbuka kalau kita slide ke bawah si sayapnya. Mantep banget sih feel-nya. Cuman karena ini bootleg, jadi masih ada kekurangan di sana-sini. Kayak partnya yang agak loose dan nggak seret. Ini bikin sayapnya ini kelihatan kayak loyo. Aksesoris pada Gundam Epyon ini nggak terlalu banyak, bahkan nggak ada tambahan stand base juga. Jadi bener-bener aksesoris bawaan seperti punya Bandai. Yang pertama kita bakal dapat beam sword-nya. Beam sword-nya ini juga ada clear part efeknya, cuman kalau misalnya dilihat secara detail, clear part-nya itu butek banget. Jadi kualitasnya itu nggak begitu bagus.
Bagian beam swordnya juga terhubung dengan sebuah tali, itu kalau di animenya. Cuman di model kit ini kita pakai kawat fleksibel, bisa terhubung ke bagian armor pinggangnya lewat part merah ini. Selanjutnya kita juga dapat tameng, dan tamengnya ini terhubung ke heat rodnya. Tapi kalau dilihat dari tamengnya sendiri ada aksen warna merah, dan langsung terhubung di bawahnya itu dengan si heat rodnya. Ini kayak semacam cambuk, terdiri dari beberapa bagian part yang disambungkan jadi satu. Jadi dia itu punya artikulasi masing-masing nih di tiap-tiap bagiannya. Ini juga yang bikin si Gundam Epyon ini punya karakteristik. Jadi kalau misalnya lihat cambuk kayak gini tuh, otomatis langsung kepikiran, oh ini Gundam Epyon. Soalnya part cambuk ini adalah bagian ekor kalau misalnya pada saat mode transform ke naga. Untuk optional hand kita bakal dapat sepasang tangan mengepal, lalu relax hand atau tangan terbuka, dan tangan untuk memegang senjatanya. Jadi ada 3 bagian tangan ya. Lalu kita bakal dapat satu part konektor untuk mode naga, jadi biar bisa dipasang di stand base. Dapat juga konektor stand base buat si Gundam Epyon-nya juga. Kita bakal bahas kekurangan-kekurangan yang ada di model kit ini. Yang pertama nih, untuk lengannya itu gampang banget lepas. Bahkan armor yang ada di tangannya ini juga gampang lepas. Jadi hati-hati jangan sampai hilang. Bagian kanan dan kirinya pun sama, semuanya loose dan gampang lepas. Selanjutnya di bagian armor pinggangnya, bagian armor yang di depan dan juga belakang, dua-duanya itu gampang lepas teman-teman. Saat kalian akan pose-pose bagian kaki, nah ini yang bakal kalian temukan sih, karena armornya itu gampang lepas. Tanduk hitam di bagian kakinya, ini dua-duanya juga gampang lepas, jadi hati-hati kalau misalnya partnya itu hilang, karena partnya kecil juga. Ini bagian paling favorit aku di Gundam Epyon. Si robot tadi bisa ditransform jadi bentuk naga. Meskipun kalau dilihat-lihat emang agak maksa, tapi seru juga punya Gundam yang bisa ditransform ke bentuk lain. Cara transformnya juga menurutku cukup mudah. Semua caranya ada di manual booknya. Tapi tetap hati-hati, takutnya bakal ada part yang patah pada saat proses transformnya. Untungnya nggak banyak part juga yang lepas pada saat transform, jadi nggak bikin frustasi. Bayangin aja nih, kalau pas kita ngerubah, semua partnya lepas, kayaknya lebih cocok dibiarin aja. Males banget buat transform lagi. Kita coba lihat perbandingan Gundam Epyon dengan beberapa model kit lainnya. Kita masuk ke bagian kesimpulannya. Menurutku ada beberapa pertimbangan kalau kalian mau beli model kit ini, tapi ekspektasi kalian harus diturunkan. Karena dari mulai plastiknya, menurutku kualitasnya ini tidak begitu bagus. Dibandingkan dengan model kit bootleg keluaran terbaru, plastiknya kalah jauh. Bahkan feel murahnya kelihatan banget untuk parts lain yang warna merah. Warna titanium finishnya juga nggak rata, ada yang tebel, ada juga yang tipis. Terus pas dibuka dari plastiknya, baunya beneran menyengat. Buat snap fitnya juga bisa dibilang bukan buat pemula yang baru coba-coba. Soalnya snap fitnya agak keras dan perlu tenaga buat masang partnya. Kalau udah terbiasa rakit bootleg sih kayaknya bukan masalah yang berarti. Lalu part yang mudah lepas itu juga jadi PR. Soalnya bakalan ngeganggu pengalaman pose-pose si Gundam Epyon ini. Bisa sih dilem biar gak copot, tapi ya resikonya Gundamnya jadi minus karena dilem.
Untuk bentuk hasil akhirnya aku sih nggak ada komplain, karena emang bagus. Dia bisa berdiri dengan backpack yang super gede, jadi menurutku masih keren buat dipajang aja. Apalagi bisa ditransform ke naga, kayak unik aja. So emang poin plusnya cuman harganya murah aja sih, selain itu nggak ada alasan buat ambil kit ini. Jadi kalau aku lihat harga orinya juga sangat mahal, ini bisa jadi alternatif buat para fans Gundam Wing. Yang pengen koleksi Master Grade-nya bisa langsung dibeli. Jadi gitu aja review dari aku, kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak buat dibeli? Coba tulis di kolom komentar. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banyak udah dukung channel Warung Mas Yok sampai sekarang. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya.